saya Retno. Kebetulan di sini selaku koordinator Kampung Wayang, pusat Kampung Wayang. Sebenarnya di sini adalah namanya Desa Kebosari, tapi karena menjadi pusat sentra industri wayang yang turun-temurun mulai abad 17 sampai sekarang, di tahun 2011 kami yang terrekrut dalam satu organisasi, yaitu relawan sebenarnya dari beberapa pelaku seni di sini termasuk saya sendiri, menangkap peluang itu sebagai program baru, yaitu wisata Kampung Wayang, yang akhirnya di tahun 2011 kita rintis dengan beberapa program khusus. Baik di situ karena memang awalnya wayang berkembang di sini itu kan diperjualbelikan dalam bentuk karya wayang yang dijual sesuai budget yang sudah disepakati antara pembeli dan seniman wayang itu sendiri. Akhirnya kita kemas dalam bentuk paket wisata yang di dalamnya ada workshop menata, workshop lukis kaca, main wayang, main gamelan, sampai penyediaan akomodasi yang di situ ada homestay-nya, ada kulinernya, ada wisata alam, dan bentuk serta pendukung yang lain yang itu dimiliki oleh warga masyarakat Kebosari atau Kampung Wayang. Dan akhirnya ternyata dari program yang kita kembangkan di situ berdampak multiplier effect, yang di situ akhirnya bakul jamu pun laku, bubur biji pun laku, ojek pun laku, bakul makanan khas di Kampung Wayang laku, dan akhirnya saling berkesinambungan dan saling bekerja sama. Dan di tahun 2014, tepatnya tanggal 29 November, kami loncengkan Kampung Wayang sebagai wisata education. Sekitar 78. Pesanan nggih Pak niku? Nggih. Pesanan ya? Nggih. Ini tokoh napa namine? Niki namine Arjuna. Arjuna. Niki pesanan saking Jember. Rampung pinten-pinten, Pak? Pinten-pinten niku targete rampung? Niki proses pemahatan sekitar 3 hari. 3 hari ya. Sekitar 78, yang dulu mungkin ratusan, tapi karena sebagian pengrajin atau seniman wayang profesional itu merantau, Mas. Merantau itu karena dulu memang permasalahan yang di sini kan ada misalnya kolektor di daerah Jawa Timur, misalnya di Kediri, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, seperti itu ada seorang bos yang punya modal tinggi dan mampu membayar mereka untuk membuat karya di situ. Akhirnya banyak yang merantau sampai ke Jawa Timur, ada yang ke Sukoharjo, dan akhirnya muncullah wayang Jawa Timuran, wayang Sukoharjo, yang itu awalnya sebenarnya dari sini juga, tapi karena lama tinggal di sana, bekerja di sana, dan ada yang nabung ibaratnya merawat mereka dan mampu mencukupi kebutuhan mereka, akhirnya ya itu diakui oleh mereka wayangnya Jawa Timur, wayang Sukoharjo. Dan bahkan ada yang ibaratnya nyantri, kayak di sini yang satu RT dengan warga kami itu dari almarhum Ki Mantep, itu awalnya nyantri apa ya, nyanyian lah, tapi dia mampu bikin wayang dan akhirnya dijadikan menantunya Pak Mantep. Tinggal di rumahnya Pak Mantep, akhirnya sekarang muncul wayangnya di Mantep, padahal itu penatanya dari sini. Kalau sebelum COVID sebenarnya sering mancanegara yang datang ke sini, bahkan sebenarnya rombongan banyak. Kemarin yang di tahun 2018 akhirnya terus COVID itu kan ada Institut Gamelan Festival itu. Dari 40 negara ada apa ya namanya dutanya. Jadi masing-masing negara ada 2 duta masuk ke sini, sekitar 40 orang. Itu mereka belajar gamel dan nata wayang. Itu yang terakhir sebelum COVID. Akhirnya kan ada COVID, kita
nggak boleh aktivitas tentang wisata, terutama yang asing, memang kita nggak boleh. Baru mulai menggeliat lagi di tahun 2002 kemarin sampai sekarang sudah sekitar 4 kali dari wisata manca, cuma bukan rombongan, masih personal. Yaitu dari Rusia, USA, kemudian California yang datang ke sini setelah itu. Tapi sebelum itu sudah pernah, yaitu 42 negara tetangga yang datang ke sini. Biasanya berapa lama Mbak tinggal di sini belajar itu? Minimal 1 hari, Tapi di paket wisata kita kan ada 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Ada yang mungkin sampai 10 kali ke sini tinggalnya lama, kadang sampai 5 hari, 1 minggu. Gitu ya. Sedulur kabar Wonogiri, ampun kesupen nggih. Like, subscribe, sekalian klik notifikasi.